Biarkanlah dunia mendengar cerita masa kecil seorang anak perempuan. Aku tak pernah meminta terlahir dari orang tua yang bagaimana layaknya. Yang aku tahu, aku bersyukur terlahir dengan segala keindahan yang Tuhan berikan kepadaku dan memiliki kedua orang tua dan keluarga. Namun ketika aku masih di masa sekolah dasar, kelas 5 hingga kelas 6, aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku disekolahkan di sekolah yang membuat aku insecure, karena aku selalu dibully, si miskin tidak seperti mereka teman-temanku. Yang sepatunya bagus, tidak berlubang seperti sepatuku yang seragamnya putih bersih. Tidak seperti seragamku yang kucel memudar. Dan terasa sempit di tubuhku, dan aku terlalu sering dipanggil ibu guru karena otakku selalu menunggak membayar SPP. Aku selalu diam, sangat pendiam, karena kecil hati dan bertanya di dalam hatiku sewaktu itu. Kenapa ya, jika ibu ayahku tak berkecukupan seperti orang tua teman-temanku, yang notabene orang kaya semua, kok aku disekolahkan di sini ya? Dan aku sering bertanya ke ibuku, kenapa aku tidak disekolahkan di sekolah kampung yang dekat rumah saja, lagi-lagi ibu ayahku selalu menjawab agar sekalian satu sekolah dengan kakak dan keluarga dari ayah banyak sekolah di situ. Tetapi yang jadi pertanyaanku, apakah mereka juga sama memakai sepatu berlubang ujungnya sepertiku? Terkadang aku ingin memakai sepatu yang cantik seperti teman-temanku dan seragam yang putih, bersih seperti mereka, tetapi itu semua seperti mimpi bagiku saat itu. Dengan sepatu berlubang, tapak yang tipis ketika pulang sekolah, aku harus berjalan kaki yang cukup jauh untuk sampai di halte bus saat itu dengan menahan kakiku kepanasan. Aku tak pernah berani meminta sepatu baru kepada ibuku karena aku takut beliau marah dan sedih menjadi bebannya. Namun hatiku menahan perih dan malu karena dihina teman-temanku waktu itu. Mereka pulang pergi sekolah diantar jemput Pak Sopir dan mobil bagus. Aku pulang pergi, tak ada yang mengantar. Harus berjalan kaki dulu ke halte untuk naik bus. Di masa itu aku kelas 5 sekolah dasar. Tetapi aku tak pernah mengeluh dan protes terhadap ibuku. Aku terlalu menyayanginya. Hingga segala pertanyaan-pertanyaan di dalam hatiku aku pendam sendiri. Aku takut buat hati ibu sedih. Tetapi apakah ibuku bekerja berjualan nasi dan ayah bekerja sebagai supir hingga tak mampu membelikan aku sepatu? Pertanyaanku saat itu. Alhamdulillahnya semua sanggup kulewati hingga selesai masa sekolahku dengan cerita hal yang sama. Lagi dan lagi pola berulang terus sampai aku mampu membeli sepatu sendiri, mampu membeli baju sendiri. Semua akhirnya menjadi luka trauma di hidupku yang terlalu lama aku simpan sendiri. Namun aku tak pernah sedikit pun membenci ibu ayahku. Aku menghormatinya, selalu mendoakan beliau di setiap sujudku. Dari dulu hingga sekarang, aku sudah dewasa. Semoga beliau sehat-sehat terus dan panjang umur. Meskipun sekudang rasa kecewaku, namun aku sudah memaafkannya jauh di dalam lubuk hatiku. Namun aku tetap tak bisa melupakan kisah itu menyedihkan bagiku. Hingga membekas menjadi trauma karena terlalu lama dihina dan dibully teman-temanku masa itu. Hingga sekarang aku berprinsip akan kupastikan anakku tidak akan pernah kuperlakukan seperti itu. Akan kusekolahkan pada tempat yang tepat dan sesuai kemampuanku.
agar mental anakku sehat dan terlindungi. Semoga ceritaku ini bermanfaat dan menginspirasi.